Namanya Nadira, dan sejak awal kehadirannya di rumah kami, dia sudah mencuri perhatian seluruh keluarga. Nadira adalah anak dari seorang kerabat jauh ayah yang tinggal di desa terpencil di Jawa Tengah. Kehidupannya sederhana, bahkan cenderung sulit. Ayah, yang memang memiliki sifat penyayang, menawarkan tempat tinggal untuknya di kota agar dia bisa mencari pekerjaan dan membantu keluarganya di desa. Saat pertama kali tiba, Nadira tampak canggung. Wajahnya bersih tanpa riasan, rambutnya diikat sederhana, dan pakaiannya polos namun rapi. Meskipun begitu, ada sesuatu dalam sikapnya yang langsung membuatku merasa nyaman. Ketika ibu menyapanya dengan ramah, Nadira menjawab dengan nada lembut yang seolah-olah membawa ketenangan. "Terima kasih banyak, Bu. Saya tak tahu bagaimana harus membalas kebaikan ini," katanya, senyum kecil tersungging di wajahnya. Dia cepat menyesuaikan diri dengan kebiasaan rumah kami. Pagi-pagi sekali, aku sering mendengar suara sendok dan piring beradu dari dapur. Rupanya, Nadira bangun lebih pagi dari ibu untuk membantu menyiapkan sarapan. Ayah dan ibu sering memujinya. "Nadira itu seperti anak sendiri," kata ibu suatu hari bagi diriku, yang saat itu masih seorang gadis SMA. Nadira menjadi sosok yang sangat kuandalkan. Dia selalu punya waktu untuk mendengar keluh kesahku, meskipun dia sendiri sibuk dengan pekerjaannya sebagai penjaga toko pakaian. Di sela-sela kesibukannya, Nadira selalu menyempatkan diri untuk membantuku belajar, terutama saat ujian mendekat. "Kalau kamu punya ilmu, jangan takut gagal. Yang penting usaha maksimal," katanya sambil menenangkanku yang panik karena nilai matematika yang jeblok. Kelembutannya bukan berarti dia lemah. Aku melihat Nadira sebagai seseorang yang tegar dan kuat. Dia jarang mengeluh, meskipun aku tahu kehidupannya jauh dari mudah. Sesekali, aku mendengarnya berbicara dengan orang tuanya lewat telepon. "Iya, Bu, Nadira masih sehat. Jangan khawatir. Uang bulan ini Nadira kirim secepatnya." Aku bisa mendengar getar emosi di suaranya. Dia memikul beban yang besar, tetapi memilih menyembunyikannya di balik senyum lembutnya. Saat malam tiba, kami sering duduk di teras, memandang langit yang dipenuhi bintang. Aku akan berbagi mimpi-mimpiku dengannya, sementara Nadira dengan sabar mendengarkan. Kadang dia menasihatiku untuk tetap rendah hati. "Tidak semua yang kita inginkan akan kita dapatkan, tapi kalau kita bersyukur, hidup akan terasa cukup," katanya. Kata-katanya, sederhana tapi penuh makna, melekat dalam pikiranku hingga kini. Aku tak pernah menyangka bahwa masa-masa indah bersama Nadira di rumah kami akan berubah begitu cepat. Kehadiran lamaran dari seorang pria yang tidak dikenal mengubah segalanya. Proses ta'aruf bukanlah hal baru bagi Nadira. Sebelum Faisal, ada beberapa pria yang sempat menjalani proses serupa dengannya. Namun, semuanya gagal di tengah jalan. Aku masih ingat ekspresi Nadira setiap kali proses itu berakhir tanpa hasil. Dia tidak pernah menangis di depan kami, tetapi aku tahu hatinya terluka. Suatu hari, saat kami sedang duduk di ruang tamu, Nadira menerima telepon dari seorang teman lamanya. Dari percakapan mereka, aku menangkap bahwa seseorang bernama Faisal tertarik untuk mengenalnya. Nadira tampak ragu. "Aku tidak tahu, Din. Aku takut hasilnya akan sama seperti sebelumnya," katanya padaku setelah telepon itu selesai. Namun, Faisal berbeda dari pria sebelumnya. Ia bukan hanya menunjukkan keseriusan, tetapi juga datang dengan keluarganya untuk membicarakan lamaran. Awalnya, aku merasa ini adalah kabar baik. Tapi semakin aku mendengar, semakin aku merasakan sesuatu yang tidak beres. Faisal adalah anak bungsu dari keluarga berada, tetapi kehidupannya penuh dengan masalah. Ia pernah terlibat dalam pergaulan bebas yang hampir menghancurkan masa depannya. Keluarganya berharap Nadira bisa membantu Faisal kembali ke jalan yang benar. Nadira sangat bimbang. Dia berbicara pada ibu tentang keraguannya. "Apa menikah demi alasan ini benar? Bu, aku takut, aku tidak cukup kuat untuk menjadi istri yang sekaligus menjadi guru baginya," katanya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Namun, keadaan keluarganya yang sedang kesulitan finansial membuatnya merasa tidak punya pilihan lain. Keluarga Faisal menawarkan bantuan keuangan yang cukup besar. "Kalau aku bisa membantu keluargaku dengan cara ini, mungkin aku harus mencobanya," katanya dengan suara pelan. Hari pernikahan pun tiba. Nadira tampak anggun dalam kebaya putih sederhana yang dipilihkan oleh ibu. Senyumnya begitu indah, tetapi ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Senyum itu tidak memancarkan kebahagiaan sejati,
melainkan lebih mirip upaya untuk menenangkan semua orang di sekitarnya. Di antara tamu-tamu yang hadir, Faisal terlihat tenang, tetapi sikapnya dingin. Ia hampir tidak berbicara kepada Nadira selama acara berlangsung. Aku mencoba mengabaikan perasaan aneh itu, berpikir bahwa mungkin Faisal hanya gugup. Setelah ijab kabul selesai, Nadira resmi menjadi istrinya. Aku ingin percaya bahwa ini adalah awal dari kebahagiaan untuknya. Namun, di sudut hatiku, ada kegelisahan yang sulit kuabaikan. Semoga Mbak Nadira bahagia, bisikku dalam hati, sambil memandangnya yang berdiri di pelaminan. Aku tidak tahu bahwa pernikahan ini akan membawa Mbak Nadira ke dalam perjalanan penuh cobaan yang jauh lebih berat daripada yang pernah ia alami sebelumnya. Perjalanan ke Kendal bersama ibu terasa penuh harapan sekaligus kekhawatiran. 5 bulan setelah pernikahannya, kami akhirnya sempat mengunjungi Mbak Nadira di rumah barunya. Saat mobil kami berhenti di depan rumah sederhana berwarna krem, aku menatap pintunya dengan penuh rasa rindu. Aku membayangkan sambutan hangat dan pelukan erat dari kakak kesayanganku. Namun, suasana yang menyambut kami justru terasa dingin. Dia muncul dari balik pintu, mengenakan gamis biru muda dengan kerudung sederhana. Senyumnya mengembang seperti biasa, tetapi matanya terlihat lelah. "Masuk, Bu, Dik. Ayo, silakan," ucapnya sambil mempersilakan kami masuk. Rumah itu kecil, hanya terdiri dari ruang tamu, dapur, dan 1 kamar tidur. Aku mencoba mengabaikan keganjilan yang mulai terasa. Namun, semakin lama aku berada di sana, semakin nyata bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Suaminya, Faisal, hampir tidak berbicara. Dia hanya duduk di sofa sambil sesekali memandang ke arah jendela, menghindari kontak mata dengan kami, bahkan dengan Mbak Nadira. Ketika Mbak Nadira menyajikan teh dan kue yang ia buat sendiri, Faisal hanya mengangguk kecil tanpa mengucapkan terima kasih. "Apa kabar, Faisal?" tanya ibu mencoba mencairkan suasana. Faisal menjawab singkat, "Baik, Bu." Setelah itu, ia kembali tenggelam dalam dunianya sendiri. Aku memperhatikan setiap gerak-gerik Mbak Nadira. Dia melayani Faisal dengan penuh perhatian, menyodorkan makanan, menuangkan teh, bahkan memastikan bantal di sofa tempat Faisal duduk sudah nyaman. Namun, Faisal sama sekali tidak menunjukkan penghargaan. Dia bahkan tidak menatap wajah Mbak Nadira. Saat malam tiba, ibu berbicara dengan Mbak Nadira di kamar. Aku sengaja berdiri di luar pintu, mencoba mencuri dengar pembicaraan mereka. "Nadira, bagaimana kehidupan pernikahanmu? Bahagia, kan?" tanya ibu. "Alhamdulillah, Bu," jawab Mbak Nadira singkat. Namun, ada jeda panjang sebelum ia melanjutkan, seolah sedang memilih kata-kata dengan hati-hati. "Faisal baik, Bu. Hanya saja, mungkin dia masih butuh waktu untuk terbiasa dengan keadaan baru ini." Aku merasakan nada getir dalam suaranya, tetapi aku tidak ingin mengganggu percakapan itu. Malam itu aku sulit tidur, terus memikirkan Mbak Nadira. Aku mengenalnya terlalu baik untuk percaya bahwa semuanya baik-baik saja. 2 minggu setelah kunjungan itu, aku memutuskan kembali ke Kendal tanpa memberitahu siapapun. Rasa penasaran dan kekhawatiran membawaku ke sana. Dengan hati-hati, aku mengamati dari kejauhan selama 2 hari, pemandangan yang kulihat benar-benar menghancurkan hatiku. Faisal hampir tidak pernah berbicara dengan Mbak Nadira. Jika berbicara pun, nadanya kasar dan tak bersahabat. Dia sering meninggalkan rumah tanpa memberitahu Mbak Nadira kemana ia pergi. Aku juga melihat bagaimana Mbak Nadira tetap berusaha menjalankan tugasnya sebagai istri. Dia membersihkan rumah, memasak makanan, dan menunggu Faisal pulang, hanya untuk menerima perlakuan dingin lagi. Pada malam kedua pengamatanku, aku melihat Faisal kembali ke rumah dengan wajah muram. Mbak Nadira mencoba menyambutnya dengan senyum, tetapi Faisal melewatinya begitu saja tanpa sepatah kata. Aku merasa marah, tetapi aku tahu aku tidak bisa melakukan apapun selain mendoakan Mbak Nadira. Setahun berlalu sejak pernikahan Mbak Nadira. Setiap kali aku meneleponnya, dia selalu mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, meskipun suaranya terdengar lelah. Aku tidak pernah mendengar keluhan darinya, tetapi aku tahu ada sesuatu yang disembunyikannya. Hari itu, aku menerima telepon dari Faisal. Suaranya berat, nyaris tak bisa dipahami. "Nadira sudah pergi," katanya. "Pergi? Maksud Mas Faisal apa?" tanyaku. Panik dia meninggal. Anemia hemolitik yang dideritanya semakin parah.
jawabnya pelan sebelum menutup telepon. Aku tidak tahu bagaimana caranya aku bisa sampai di Kendal hari itu. Rasanya seperti mimpi buruk yang nyata. Rumah yang dulu terasa dingin kini sunyi senyap. Di sana, aku melihat jasad Mbak Nadira terbaring damai dengan senyum tipis di wajahnya. Tanganku gemetar saat menyentuh wajahnya untuk terakhir kali. Ketika kami mengemasi barang-barangnya, aku menemukan sebuah buku catatan biru yang tersimpan rapi di laci kecil di kamarnya. Aku membuka halaman pertama dan membaca tulisan tangan Mbak Nadira yang kukenal. Aku tak pernah menyesali jalan hidupku. Semua yang terjadi adalah bagian dari rencananya. Aku hanya berharap apa yang kulakukan selama ini bisa menjadi amal baik di matanya. Setiap lembar catatan itu membuat air mataku semakin deras. Mbak Nadira mencurahkan perasaan yang tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Betapa ia merasa diabaikan oleh suaminya. Betapa ia merindukan cinta dan kasih sayang yang tak pernah ia dapatkan. Namun, di tengah catatan itu, ia juga menuliskan hal-hal yang membuatku kagum pada keteguhannya. Aku tahu, cinta manusia adalah ujian. Yang benar-benar harus kucintai hanyalah dia. Jika aku sabar, mungkin ini caraku menunjukkan rasa syukur atas semua nikmatnya yang lain. Aku menangis sepanjang malam itu. Mbak Nadira tidak pernah mendapat cinta yang layak dari suaminya. Tetapi ia tetap setia hingga akhir. Ia menjalani pernikahannya bukan demi dirinya sendiri, tetapi demi orang-orang yang ia cintai, demi keluarganya, dan demi Tuhannya. Mungkin Allah telah memutuskan bahwa Mbak Nadira terlalu baik untuk dunia ini. Mungkin dengan memanggilnya lebih dulu, Allah ingin membebaskannya dari penderitaan. Aku hanya bisa berdoa. Semoga segala pengorbanannya diterima sebagai amal kebaikan dan ia mendapat tempat terbaik di sisinya. Mbak Nadira adalah cahaya yang kini padam, tetapi sinarnya akan selalu hidup dalam kenanganku. Setiap lembar catatan Mbak Nadira adalah pengingat tentang keteguhan hati dan keikhlasan. Bagiku, ia adalah pahlawan tanpa tanda jasa, meski hidupnya singkat dan penuh cobaan. Mbak Nadira telah mengajarkan arti cinta sejati, bukan cinta dari manusia, melainkan cinta kepada Tuhan. Selamat jalan, Mbak Nadira. Semoga kau menemukan kedamaian abadi di sisinya. Segala nasihatmu akan selalu kuingat, menjadi pelita dalam setiap langkah hidupku. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.